Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Mardianti dengan NIM 07221023. Saya dari kelas perangkat lunak teknik sipil A. Di sini akan melakukan analisa permodelan unstudy flow 2D menggunakan aplikasi HETRAS. Unstudy flow 2D sendiri itu berfungsi untuk mensimulasikan perilaku aliran air yang berubah terhadap waktu serta menyebar ke berbagai arah dalam suatu wilayah, biasanya digunakan pada analisa banjir. Fungsinya sendiri untuk mengetahui bagaimana air itu bergerak dalam suatu kejadian, mulai dari saat uh, debit meningkat, kemudian pada air meluap sampai menyebar ke daerah sekitarnya. Dengan analisa ini nanti akan didapatkan hasilnya berupa arah aliran, kecepatan, kedalaman genangan pada suatu waktu tertentu. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan melakukan tutorialnya. Nah, sebelumnya dipastikan untuk data-data yang akan digunakan dalam permodelan sudah tersedia seperti data flow condition pada area yang dianalisa serta data geometri atau data batimetri atau data lain yang mewakili yang menggambarkan kondisi elevasi yang berada di lokasi yang akan kita analisis. Nah, di sini sebelumnya dipastikan bahwa satuan unit sistemnya ini menggunakan sistem internasional. Yes, kemudian kita bisa buat project baru. Uh, di sini akan saya beri nama project 1. Oke. Nah, kemudian kita bisa buka Open Res Mapper. Di sini nanti akan kita pilih set projection, kita pilih filenya yaitu projection file. Oke. Kemudian kita masukkan data topografinya di mana yang digunakan pada kali ini yaitu data dari DEMNAS. Kita create. Nah, kalau sudah muncul begini kita bisa close. Nah, kemudian kita untuk memulai analisa kita bisa klik new geometry. Ini bisa di oke aja. Nah, ini kita close. Kemudian untuk melakukan yang pertama di sini kita akan men-setting parameter sedalam analisanya agar analisanya tidak terlalu luas, jadi fokus ke bagian yang akan dianalisa. Nah, untuk setting parameter ini sendiri diusahakan di daerah yang di dekat aliran itu sejajar. Ini
Nah, kalau sudah kita bisa klik dua kali, terus kita klik OK. Nah, spacing point di sini sendiri itu untuk uh, ukuran seberapa besar mesh dari domain yang kita analisis. Kemudian untuk mining value ini juga diatur untuk membatasi berapa besar kecepatan aliran yang akan terjadi. Nah, untuk di sini saya pakai 0,035, kemudian kita oke, okay. Kita close, terus kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita input sebelumnya. Karena sudah, kita close. Kemudian di sini untuk memperhalus, memperkecil mesh, jadi semakin besar meshnya atau grid ini tuh semakin kecil gridnya tuh maka analisanya nanti akan semakin lebih teliti. Nah, di sini kita akan perhalus mesh yang di daerah dekat sungai. Jadi nanti setiap grid ini akan menghitung parameter hidrolika serta kedalaman dari kecepatan airnya ini, dan ukurannya ini sendiri akan sangat berpengaruh pada hasil simulasi yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita batasi. Nah, jika sudah, kita bisa klik dua kali, kemudian OK. Nah, untuk ini kita bisa edit. Nah, untuk ukurannya kita pakai 20-20, kan sebelumnya untuk yang area lain sudah kita atur 100 kali 100. Di sini kita atur lebih kecil, ukuran 20 kali 20. Kemudian kita enforce. Nah, ini bisa kita lihat ya, hasilnya ukuran yang dalam sini jauh lebih kecil, ukuran gridnya. Nah, kemudian kita atau break line sendiri itu untuk memberikan arah aliran dari sungai ini sendiri. Jadi nanti sungainya ini punya arah alirannya, kita sesuaikan, kita lebih perjelas lagi di sini.
Nah, untuk titik-titiknya sendiri ini kita taruh di bagian tengah sungainya. Nah, dengan adanya breakline ini sendiri, nanti arah alirannya akan mengikuti bentuk nyata di lapangan sehingga tidak terjadi penyimpangan arah. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat ya nih arah breakline-nya yang sebelah sini. Kemudian kita akan set boundariesnya ini untuk menentukan arah mana hilir dan mana hulunya. Di sini kita Nah, kemudian karena breakline sudah, ini kita bisa lihat computation point-nya. Jadi setiap mesh ini nanti akan dikomputasi untuk dilakukan analisa. Ini bisa dilihat ya nih, setiap mesh, jadi semakin kecil mesh-nya dia akan semakin rapat titik komputasinya. Nah, jika sudah, kita bisa stop editing, terus kita save. Nah, setelah selesai, di sini kita masukin geometri yang sudah kita buat sebelumnya, diedit, kemudian di geometric data. Nah, ini kalau kosong nanti kita di open geometry data, kemudian ini tadi kan namanya new geometry 1, terus kita klik OK. Nah, ini sudah tertampil ya. Ini bisa kita close. Nah, di sini sudah terdata untuk geometrinya sendiri geometri 1. Kemudian study flow data. Nah, di sini ada parameter 1 sama parameter BC line 1 sama BC line 2. Untuk sebelumnya kan kita sudah lihat ya di sini untuk BC line 1 ini sendiri adalah boundary di hulu, sedangkan BC line 2 ini boundary di hilir. Kemudian di sini kita masukkan normal depth, yaitu 0,001. Kemudian untuk BC line 2-nya itu kita pakai flow hydrograph. Nah, di sini kita bisa masukkan data flow dari yang sudah kita unduh sebelumnya. Ini kita copy. Nah, di sini kita klik, di sini kita Ctrl V. Kemudian untuk start time-nya
Ini kita masukkan 21 Januari 2025, time-nya 00.00, kita oke. Nah, di sini untuk start time-nya kan di 21 Januari, kemudian end time-nya di 22 Januari 21.00. Nah, ini kita oke. Kemudian di initial fee ini kita bisa isi 50. Kemudian kita bisa simpan. Nah, kemudian di initial fee ini kita bisa isi 50. Kemudian kita bisa simpan unsteady flow data. Di sini saya akan simpan model ini. Oke. Ini kita bisa close. Nih, sini kita bisa mulai running unsteady flow analysis. Nah, ini kita klik geometry processor, unsteady flow simulation, processor sama food planning model. Nah, ini starting date-nya kita masukin yang sudah kita masukin sebelumnya, 21 Januari 2025. Starting time-nya 00.00, kemudian ending-nya di 22 Januari 2025. Di pukul 21.00. Nah, kemudian kita bisa compute. Nah, di sini memang memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk analisisnya. Nah, begini untuk tampilannya setelah selesai di running. Ini ada tulisan finish unsteady flow simulation. Ini kita bisa close. Nah, kemudian untuk melihat hasil pemodelannya kita bisa dilihat di Rasmeter. Nah, ini untuk memudahkan ya kita bisa tutup aja mesh sama boundariesnya. Untuk lihat resultnya kita bisa klik di sini ya untuk pen 2 di depth. Ini untuk hasilnya. Nah, untuk kita bisa atur di sini. Kita pakai Google Satelit. Kita oke. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa play untuk tahu bagaimana sebaran banjirnya.
Ini dapat dilihat ya bahwa sebaran banjirnya ini banyak terjadi di daerah yang dekat dengan aliran. Kemudian selain dapat melihat, nih kita di sini dapat melihat ya bahwa ini parameternya di daerah sebelah sini. Nah, di daerah sebelah sini ini cukup dalam. Di sini kita bisa lihat kedalamannya, kedalaman genangannya sendiri. Kemudian selain untuk tahu kedalamannya, kita juga bisa lihat uh, kecepatan alirannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa daerah yang warna merah atau kuning di sini terjadi kecepatan aliran yang cukup cukup intens. Bisa kita play. Kecepatan aliran ini sendiri menggambarkan seberapa cepat air ini bergerak. Ini tuh biasanya terjadi di daerah dengan kemiringan atau dekat dengan alur sungai utama ya, di sebelah sini, sebelah sini. Nah, kemudian biasanya dalam analisa banjir ini perlu uh, time versus time velocity, apa, depth versus time velocity. Kita bisa add maps-nya di sini. Kita add map, close, kemudian kita bisa compute. Nah, setelah selesai di running, kita bisa cek hasilnya di Res Mapper. Nah, uh, ada beberapa result di sini. Yang pertamanya ada depth atau kedalaman genangannya. Di kedalaman genangan ini nanti kita bisa melihat di mana genangan yang cukup parah ketika terjadi banjir. Nah, ini kita bisa play. Di sini adalah bagaimana gambaran ketika sebaran banjir itu terjadi. Bagaimana sebaran banjir ketika terjadi. Kita juga bisa lihat di sini berapa kedalaman genangan banjirnya. Kemudian ini selain bisa lihat kedalaman, kita juga bisa lihat bagaimana profil dengan cara memotong
cross section dari sungai tersebut di profile line, kemudian ini, kemudian kita bisa cek di sini. Klik 2 kali, terus kita oke. Kemudian klik kanan, kita bisa plot time series, kemudian ke flow. Untuk lihat bagaimana debit banjir yang terjadi pada section ini. Nah, ini bisa dilihat ya untuk time seriesnya. Kemudian selain untuk tahu seberapa tinggi genangannya, itu juga kita bisa lihat velocity-nya dari model yang sudah kita analisa. Dapat dilihat bahwa di daerah yang memiliki tikungan ini, dia memiliki kecepatan yang cukup dominan. Di sini kita bisa lihat, di sini kecepatannya di 5 meter per second sampai 7 meter per second. Nah, kemudian biasanya dalam analisa banjir kita butuh fitur untuk kedalaman kedalaman dikali kecepatan. Kita bisa klik map di hydraulics. Kita pilih depth time velocity maksimum. Kemudian kita add map. Kita close. Kita bisa compute. Memang prosesnya ini kebetulan memerlukan waktu yang cukup lama. Ini kita bisa lihat bagaimana nah, ini kita bisa edit map parameters. Ini kita bisa menyesuaikan ya warna dengan value yang sesuai dengan yang kita inginkan berdasarkan standar yang kita pakai. Mungkin sekian. Saya ingin menampilkan bagaimana sih sebaran banjirnya jika di play. Hanya saja laptopnya sedikit bermasalah, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.